Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innamas sadaqat lil fuqara. Nah, orang sufi menafsirkan ini firman Allah, hanya saja sedekah itu untuk orang fakir. Kalau ahli fikih menafsirkan zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, kan? Itu hukum fikih. Tapi kalau orang sufi menafsirkan bahwa sedekah itu hanya untuk fukara. Artinya apa? Bahwa pertolongan Allah, rahmat Allah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang merasakan dirinya perlu kepada Allah. Nah, rahmat Allah, berkat Allah, pertolongan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang merasa dirinya itu membutuhkan Allah. Itu letaknya rahmat Allah. Jadi di waktu kita ini merasakan lemahnya diri kita, disitulah Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Di waktu kita merasa diri kita ini fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Innamas sadaqat lil fuqara. Wa qala ta'ala, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di waktu perang Badar, padahal kamu waktu itu hina. Perang Badar 17 Ramadan. Jumlah umat Islam 313 orang. Pasukannya 313. Unta cuma ada 70. Kuda hanya ada 2 kuda. Nah, ini satu pasukan yang lemah. Yang dihadapi siapa? Kufar Quraisy, kafir-kafir Quraisy yang membawa pasukan 1000 tentara. 100 kuda, 700 unta. Itu yang di samping itu orang-orang Quraisy ini tokoh-tokoh mereka yang ikut di Badar. Abu Jahal ada di situ, kumpulan yang kuat-kuatnya. Tetapi Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di perang Badar itu. Kenapa sebabnya Allah beri pertolongan? Karena 313 ini begitu melihat musuh kuat, mereka merasa hina. Nah, mereka merasa hina. Tidak ada jalan lain kalau tidak ada pertolongan Allah yang mereka harapkan. Nah, di saat mereka 313 ini merasa dirinya hina, merasa dirinya ini lemah, disitulah Allah menurunkan pertolongan kepada pasukan Badar. Akhirnya apa? 1000 orang kafir kucang kacir bukahan. Yang kada sedikit yang mati tokoh-tokoh Quraisy pada waktu perang Badar. Abu Lahab, Abu Jahal diantaranya. Abu Jahal diantaranya. Nah, ini contoh bahwa Allah memberikan pertolongan di saat kita merasa diri kita hina. Allah memberikan kita pertolongan saat merasa diri kita ini lemah, kada berdaya, kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam sebuah hadis kudusi disebutkan, ujar Tuhan, kalau kamu mencari aku, carilah aku pada orang-orang yang pecah hatinya. Nah, kalau kita hendak mencari Allah Ta'ala, cari orang-orang yang pecah hatinya, yang sedih hatinya. Orang kesedihan, di situ ada Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kasarnya. Kita disuruh menghilangi orang garing. Secara syariat menghibur orang garing, kita menghilangi itu kan. Nah, menghilangi orang garing itu bagus. Secara syariat menggembirakan si sakit. Tetapi pada hakikatnya kita menghilangi orang garing itu adalah mendulang rahmat Allah. Karena orang garing itu umumnya hatinya sakit. Waktu itulah Allah memberikan pertolongan kepada orang garing dan kita berhilang dapat rahmatnya itu.
Orang garing adalah yang suka hatinya. Sakitnya sini, sakitnya sini, sakitnya sini, menangisnya. Nah, kita ilangi. Nah, di saat inya sakit, di saat inya susah, disitulah rahmat Allah datang kepadanya. Kita mengilangi, kita dapat rahmat Allah. Nah, di situ kita disuruh mengilangi para aulia, disuruh ziarah kepada orang saleh. Karena para aulia, para orang saleh itu 24 jam hati mereka kada pernah merasa kaya daripada Allah. Orang saleh, orang aulia itu 24 jam hati mereka selalu butuh berhajat kepada Allah. Nah, kita berilang kepada mereka, di situ dapat rahmatnya. Nah, jadi kita kadang mengharapkan ilmunya, kadang mengharapkan doanya. Kita datang pun kepada mereka, Allah sudah menunggui di sana. Karena hati aulia itu hati yang selalu pecah, hati yang selalu butuh berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu yang dimana kita kadang merasakan fakir, waktu dimana kita kadang merasakan hina, itulah paling jahat waktu kita. Walaupun sedang salat, walaupun sedang baca Quran, walaupun sedang bersalawat, tapi kalau hati kita saat itu merasa kita kaya, hati kita merasa mulia, nah maka baca Quran, salawat hilang tanpa ada maknanya. Waktu yang paling jahat yang ada pada engkau adalah waktu di mana engkau tidak merasakan kefakiran engkau kepada Allah. Waktu di mana engkau kadang merasakan berhajatnya engkau kepada Allah. Itu waktu yang paling jahat yang ada pada kita. Contohnya, keanistagonaita, seperti engkau merasakan kaya. Nah, hati kita ini kadang-kadang ada merasa kaya, merasa kada perlu siapa-siapa. Saat itu waktu yang paling buruk bagi kita. Andai kata kita mati saat itu, mati dalam su'ul khatimah. Waktu di mana wastakbarta, engkau merasa besar diri engkau. Wastaksarta, engkau merasa banyak. Wasta'zazta, engkau merasa mulia. Nah, itu waktu yang paling buruk yang ada pada diri kita. Waktu yang paling jahat. Kenapa waktu itu dikatakan waktu yang paling jahat? Li'annaka hina idin ba'idun 'anillahi ta'ala, ba'idun an rahmatihi wa 'aunihi wa hidayatihi wa taufiqih. Karena engkau pada waktu engkau merasa mulia, pada waktu engkau merasa besar, pada waktu engkau merasa terhormat, pada waktu itu engkau jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah, taufik dan pertolongan Allah saat itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, selagi aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang merasa dirinya besar di muka bumi ini dengan tidak benar. Nah, jadi di waktu kita merasa bahwa diri kita ini besar, kita dipalingkan Allah dari ayat-ayatnya, sehingga kita kadang melihat kalau kita tuh berceramin, di balik ceraminnya kelihatan lagi, kita kada kelihatan lagi. Nah, begitulah orang-orang yang merasa dirinya besar itu ditutup Allah, ayat-ayat Allah. Kada bisa mengiktibar tentang kejadian-kejadian alam, kada bisa merasakan khusyuk dalam sembahyangnya. Kenapa? Karena dipaling Allah ayat-ayatnya daripadanya. Nah, di waktu kita merasa besar, merasa mulia, merasa kaya, merasa hebat, merasa pintar, merasa bujur, tertutup rahmat Allah kepada kita. Firman Allah Ta'ala dari sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
Wa qala ta'ala wa yawma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat, ujar Tuhan, pada waktu hari Hunain, peperangan Hunain, ketika menakjubkan akan kalian banyaknya pasukan, ternyata tidak berarti apa-apa. Dalam perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 12.000 pasukan. 12.000 waktu menghadapi tentara Hunain. Sehingga ada sahabat yang berkata, lan nughlabal yaum, kita tidak akan bisa dikalahkan pada hari ini. Nah, ini sudah merasa kuat, merasa banyak pasukannya. Begitu datang ke Hunain, yang 12.000 ini tidak berdaya, lari kucang kacir. Nah, Allah mengingatkan, wa yauma Hunain, ingat ya Tuhan hari Hunain, iz a'jabatkum kasratukum, ketika menakjubkan akan kalian oleh banyaknya pasukan kalian, falam tughni ankum syai'a, tidak berarti, tidak berdaya. Nah, kenapa? Karena Allah kalau memberi pertolongan, walaupun banyak, kalau kita ditolong Allah, walaupun berisi dokter pribadi, obat banyak, kalau kita ditolong Allah, tatap garing. Dokter pribadi 3 diisi, spesialis dalam ada, jantung ada, itu ada, tatap orang diranjang nak ada singgarakan, Allah akan menolong. Nah, jadi di waktu kita merasa besar, waktu kita merasa hebat, waktu kita merasa kaya, rahmat ditutup oleh Allah kepada orang itu. Namun kita kawani, bakawan lawan orang yang ditutup rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah intinya ibadah. Ibadah itu intinya, sembahyang kewajiban bagi setiap kita. Tetapi kalau sembahyang itu kadang menimbulkan, kadang membuahkan perasaan tadi, maka sembahyang itu belum sampai kepada target yang sebenarnya. Mestinya orang tuh kalau sudah sembahyang mesti merasakan bahwa dirinya itu adalah hina, dirinya itu rendah, dirinya itu kada berdaya. Nah, sebenarnya kita sembahyang itu penuh dengan kehinaan, penuh dengan terpasung, bergarak-garak, kada boleh, batal. Bacaan salah, batal. Nah, jadi sembahyang itu pada intinya adalah simbol dari kehinaan manusia. Nah, cuma kalau sembahyang itu kadang menghasilkan perasaan hina dalam diri kita, sembahyang kita belum maksimal ngarannya. Mestinya kita merasa hina dengan sembahyang itu. Karena orang yang selalu diatur itu orang hina. Nanti bos lawan tuannya, lawan budaknya. Ikam mulai jam 8, boleh keluar sampai jam 2. Nah, kan diatur tuh. Ikam boleh pakai pakaian ini, lain pada itu kada boleh. Incam ada boleh ke rumah anu, incam ada boleh ke itu, ke ini. Nah, dalam sembahyang itu kita diatur demikian. Sebenarnya itu pelajaran bahwa kita ini sangat hina. Kopiah ada boleh tekan kaning mandak. Berarti sujud didiriakan ditajak, maka tasahud tangan diangkat telunjuk, yang terlalu angkat salah. Nah, diatur sehalus-halusnya. Sebenarnya kita sangat hina dalam sembahyang itu, sangat hina. Nah, jadi kalau kita sembahyang tanpa ada membuahkan kehinaan-kehinaan itu, maka sembahyang kita sebenarnya belum maksimal lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم